Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah, setelah sekian lama saya tidak ikut konten karena susahnya atau tidak adanya kesempatan buat sambil ngerekam, sambil kerja. Jadi kali ini saya ada kesempatan untuk melakukannya. Jadi kali ini kita akan ngebahas soal koneksi internet. Jadi ceritanya pada suatu hari. Nah, ini yang mudah-mudahan juga konten ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang membutuhkan. Jadi balik lagi pada suatu hari teman saya yang ada di sisi klien dia nelpon saya, internet dia tidak terkoneksi katanya. Nah, posisi saya itu ada di sisi server. Koneksi dia tidak ada koneksi ke internet kata dia. Jadi akhirnya saya putuskan untuk mengecek dari sisi server apakah ada masalah koneksi si point to point-nya atau ada masalah lain. Baik. Kita sekarang berada di halaman login PowerBIM. Ini dari sisi server. Kita akan cek apakah si client terkoneksi atau tidak. Di sini oke, sudah terkoneksi dengan baik. Di situ ada keterangan satu. Nah, ini. Dan sinyal yang didapat juga sangat bagus. Ini kita coba, akan kita coba ping. Ping ke IP point to point klien kita. Kita tes ping. Pingnya juga bagus, lancar. Bahkan waktunya juga responnya sangat cepat. Ya bisa dibilang koneksi point to point-nya nggak ada masalah. Kita lanjut. Coba login ngakses klien dari sisi server. Nah, kita akan coba tes login. Ini agak lama karena cepat nggak jadi lama. Nah ini kita tes ping juga ke sisi server. Ini dia terkoneksi atau tidak. Seharusnya sih kalau udah bisa dibuka halamannya login ini, halaman loginnya ini, seharusnya sudah bisa, sudah connect. Jadi masalah point to point bisa dibilang selesai. Nggak ada masalah koneksi dari point server dan point to point dari sisi klien. Nah, sekarang permasalahannya lanjut kita ke ngecek ke si router ini. Apakah dia ada masalah dari sini ke atas ini ataukah ada apa? Mari kita cek. Kita lanjut ngecek dengan cara login ke halaman router. Kita akan periksa apakah dia ada koneksi atau tidak. Nah, ini ada tanda silang di sini, itu artinya ada masalah di koneksi si router atau port 1-nya ke si point to point-nya. Nah, ini ada keterangan one port is unplugged atau kabelnya tidak tercolok. Nah, ini bisa menjadi sebuah tanda ada masalah di masalah koneksinya. Ini bisa banyak kemungkinan. Jadi saya akan mengeluarkan semua kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kemungkinan pertama itu ada di adaptor atau power supply PoE ini. Kemungkinan kedua itu ada di kabel LAN yang menuju ke router. Kemungkinan ketiga adaptornya juga mati atau ada masalah. Saya sempat ganti dengan cadangan dan kabel LAN yang ke one portnya juga saya ganti. Bahkan saya juga mengganti routernya karena khawatir port one-nya yang bermasalah atau ada masalah di colokan one-nya. Ternyata hasilnya tetap aja nihil. Akhirnya saya berasumsi ada masalah koneksi dari kabel dari PoE adapter ke kabel point to point-nya atau yang ke atas. Nah, ini saya naik ke atas untuk mengecek apakah ada masalah. Kenapa saya ke atas dulu? Karena saya khawatir di sini lubang ini nih buat si jalan tikus. Karena tikus itu kan kalau ada yang ngalangin dia pasti bakal gigit dan
maksa buat dia keluar. Ternyata setelah saya cek, di sini tidak ada bekas tikus yang ada di sini, tidak ada sedikit pun yang luka atau cacat. Bahkan saya lupa merekam, saya bongkar juga nih genteng, saya periksa juga karena untuk akses dari plafon susah, akhirnya saya buka genteng. Ternyata tidak ada juga bekas tikus yang ngegigit ini kabel. Jadi kabel ini masih bagus posisinya, yang ada di area sini. Akhirnya saya lanjut ke ngurut ke bagian lain. Sudah naik-naik ke atas, sudah turun ke bawah, ternyata permasalahannya ada persis di kabel duct yang ada di atas router ini. Ini sisa-sisa gigitannya, cuma ini udah saya kupas ya bagian luarnya. Di ada bagian-bagian yang kegigit-gigit nih, ini kecil-kecil, halus-halus gigitannya. Total ada 3 buah kabel yang digigit. Jadi ini akan kita sambung saja. Jadi kenapa disambung? Karena kalau misalkan kita tarik dari kabel ini lumayan butuh biaya yang banyak. Jadi metodenya itu akan kita sambung saja satu kali nyambung. Nah ini kalau disambung seperti ini, kita kasih timbang dulu. Nah ini kita dokumentasikan penyelenggaraan buahnya. Karena susah juga ada jadi setelah dikasih timbang dulunya, kedua kabelnya, juga kasih selongkar. Setelah kasih selongkar, kan solder kita gabungin. Nah digabung tuh ini jadinya. Ini setelah digabung nanti akan kita kasih isolasi juga biar lebih terlindungi bagian luarnya. Ini langsung bakar kita akan geser-geser, itu kita akan agar tidak terjadi konflik lagi. Ini yang udah saya solusi. Ini dengan catatan saya cuma satu karena kalau yang mengkhawatirkan data yang ya kurang lah ya. Ini udah saya rekam, ini udah juga nyambung semua, udah rapiin. Pas ngerapin tadi, nah ini saya ganti di sini di POE akses pointnya atas, dan dari sini juga sudah dicek kembali, saya cek ulang semuanya sudah terbukti. Tinggal melakukan pengetesannya, dia akan internet atau tidak. Kita login kembali ke halaman router yang sisi klien. Setelah kita login, kita harusnya sih mendapatkan ini sudah terkoneksi dengan baik. Kita bisa advance dan kita lihat di sini sudah ada bacaan dynamic IP. Ini bisa dibilang pengetahuannya sudah terkoneksi satu sama lain di sini, maksudnya dari si router ke si access point yang atas tadi. Nah di sini cek ini sudah sukses ya, terkoneksi. IP juga dari kalau tidak ada di sana. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan koneksi ke internet. Kita pakai speed test saja lah, bukan adu-aduan speed, cuma tes connect tahu tidak di internet. Ini untuk upload jalan dengan baik, jalan. Alhamdulillah berarti problem masalah selesai. Di permasalahan ini, jadi permasalahannya ada di koneksi si router ke si power beam yang tadi saya bilang itu ketikus. Alhamdulillah masalah selesai, test speed juga sudah. Saya juga sudah ngecek ke teman-teman klien-klien lain sudah terkoneksi apa belum, dan ternyata sudah terkoneksi juga dengan baik klien yang ada di sini. Semuanya sudah terkoneksi dan problem selesai. Jadi sebuah tips dari saya untuk mengecekkan seperti ini, yang pertama dilakukan adalah koneksi dari point to point-nya. Kalau point to point-nya bagus, berarti ada masalah dari sisi klien saja.
Kalau point to pointnya saja ada masalah, itu bisa ada kemungkinan dari sisi servernya aja yang masalah nih, dari sininya, dari koneksi kabelnya mungkin, atau dari settingan. Tapi jangan dulu ke settingan, atau macam-macam lah. Atau bisa dibilang jangan dulu ke settingan, atau langsung ke si hardware, atau dari masalah si tadi, kabel-kabel tadi ya. Jadi itu saja video yang bisa saya bagikan kali ini, atau sebuah dokumentasi saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang membutuhkan atau sedang mencari inspirasi. Ya, namanya juga dokumentasi ya. Videonya acak-acakan, soalnya putus-putus begini, karena voice over juga. Jadi lumayan, karena lama juga nggak ngonten, jadi rada kaku juga ini mulut untuk mengisi suara atau voice over. Sekian dari saya, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.